Hai bosku, bagaimana kabarnya? Masih berjumpa lagi bersama saya Edison Doro. Dan saya doakan para bosku dari Sabang sampai Merauke semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan segala aktivitasnya dapat tuntas di hari ini tanpa problem ya bosku ya. Dan kali ini seperti biasa saya akan menyajikan materi video udara untuk melihat semua bagian area lintasan sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Untuk mengawali review kali ini bosku, tentunya kita akan berputar 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan ada informasi ya, besok pagi ada kunjungan yang luar biasa untuk mempersiapkan event World Superbike atau WSBK ya. Ada dari Mabes Polri bosku ya. Perlu perencanaan, perlu kesiapan untuk menyambut balapan tertinggi ya, kasta kedua lah setelah MotoGP ya, untuk WSBK yang akan berlangsung di bulan November, tepat sekali tanggal 12 sampai 14 November tahun ini. Kali ini kita singgah dulu di mana area helipad yang persis keberadaannya di sebelah medical center atau pembangunan medical center ya. Kali ini kita dapat melihat di mana pengecetan dasar yang berwarna hijau bosku ya. Sangat go green ya, asri sekali melihatnya. Di mana tahap ini sedang dilakukan pembuatan simbol helipad yang hurufnya berlambang H ya, helipad ya. Untuk helikopter. Tentunya di sini kita dapat memantau para pekerja yang lagi melakukan pengecetan dengan warna putih ya, supaya tampak terang nantinya ketika helikopter mau mendarat, nanti tidak bingung untuk co-pilotnya ya. Bosku juga tidak sedikit yang bertanya tadi ketika saya live streaming beberapa hari yang lalu, di mana material cat yang digunakan di area helipad ini khusus bosku ya, anti bocor, anti gores dan anti lecet ya. Pengerjaan untuk pengecetan ini di area helipad persis batasannya atau finish pengerjaannya dekat dengan sistem drainase yang berada dekat sekali dengan pembangunan medical center. Dan inilah jawaban bosku kenapa tidak dilakukan pembuatan atap di modular medical center, disebabkan supaya nanti tidak berteberangan atau rusak untuk atap medical center tersebut, sehingga tidak digunakan model atap. Jadi terjawab sudah rasa penasaran kenapa medical center tidak mempunyai atap bosku ya. Selanjutnya kita dapat melihat aktivitas para pekerja di lantai parkir tim, di mana nanti bus-bus para tim WSBK maupun MotoGP akan berjejer di belakang area pedok atau garasi yang sudah terbeton sampai dengan lapis kedua yang mendekati dengan pintu masuk tunnel 1 atau terowongan 1. Akhirnya kita sudah dapat melihat di sini di pembangunan risk control ya. Kita dapat melihat di sini aktivitas para pekerja untuk segera dapat melapisi area atap ke-1 dan atap kedua nanti agak melengkung seperti ombak bentuknya yang akan terkoneksi dengan fit building dan area pedok. Dan selanjutnya kita akan menuju untuk melihat beberapa aktivitas yang lainnya di area trek lurus dengan panjang lintasan 700 meter. Dan untuk lebar trek lane keseluruhan 15 meter bosku. Dan kali ini
kita dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk penempatan pit wall di sebelah kiri area trackland. Kali ini kita sudah berada di area AMP, tempat produksinya aspal panas yang sedang dilakukan pengaspalan di bagian area runoff tikungan ke-12. Nanti kita akan ke sana bosku, namun kita akan menuntaskan dulu di area dekat tunnel 1 ya. Bagi bosku yang ingin mengetahui kondisi tunnel 1 dan tunnel 2, silahkan kepoin saja untuk materi video darat yang saya sajikan tadi siang yang sudah saya upload ya. Dan kali ini kita dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi menempatkan area beton di bagian pit wall. Dan persis keberadaannya di sebelah kiri area trackland atau di depan area rumput. Sesuai dengan kaidah pembangunan sirkuit bertaraf internasional yang sudah ditandatangani oleh pihak FIM maupun Dorna, untuk bagian area lintasan atau trek lurus di depan kita kali ini persis sekali ditempatkan untuk beton pit wall. Nanti aktivitas para kru MotoGP ya atau WSBK akan berada di area pit wall ini untuk memberikan aba-aba atau memberikan ya sekedar informasi kepada rider ya yang melaju di area track ketika balapan berlangsung. Satu mobil crane menjadi salah satu pembantu untuk mengangkat material beton atau material pit wall ini ya yang sangat berat ya, sehingga digunakan untuk mempercepat penempatan. Akhirnya digunakan alat berat berjenis mobil crane ya. Dan selanjutnya kita akan memutari untuk 17 tikungan, dan kali ini kita awali di bagian tikungan ke-1 yang sudah dilakukan pengaspalan sampai dengan 3 lapis di bagian area runoff-nya. Dan tampak sekali di sini di bagian area pagar pembatas baik di antara inner maupun outer lane service road sudah ditempatkan untuk pagar pembatasnya. Dan untuk bagian tikungan kedua, 3 dan keempat kita ketahui sudah dilakukan pengaspalan sampai dengan 3 lapis, walaupun di long lap penaltinya masih dengan lapis kedua. Nanti kita akan menunggu progres selanjutnya untuk pengaspalan lapis terakhir atau stone matic aspal atau SMA di bagian long lap penalti hingga sampai dengan tikungan kelima. Tepat sekali, kita sudah berada di bagian area tikungan kelima yang berbelok ke arah kanan, dan di mana antara trek kelima menuju tikungan keenam terlihat di sini merupakan area gerbang timur yang akan terkoneksi dengan area outer lane service road dari trek kelima atau dekat dengan tikungan keenam. Jalur yang terlihat di sini yang akan terbuat di kawasan KEK Mandalika yang terkoneksi dengan bypass Lia menuju The Mandalika, yang panjangnya pembuatan badan jalan keseluruhan di KEK Mandalika mencapai 4,5 km dengan menghabiskan dana sekitar 1,7 triliun rupiah. Pembangunan sirkuit Mandalika atau kita sebut sebagai Mandalika International Street Circuit terus memperlihatkan tampak muka yang mulai berseri. Tinggal dilakukan pemberian bedak bosku ya, atau gincu ya. Nanti akan dilakukan pengecetan di area curve, area runoff-nya, dan tampak sekali nanti ketika sudah jadi akan tampak sangat cantik untuk sirkuit Mandalikanya ya. Karena yang kita ketahui bahwa nama yang disandang untuk sirkuit ini yaitu nama Putri Raja ya, nama putri yang tersohor di Lombok bagian selatan, yaitu Mandalika.
Untuk capaian pembangunan sirkuit Mandalika sampai dengan akhir bulan Agustus tahun ini bosku sudah hampir mencapai 95% pengerjaan badan lintasannya. Dan kita dapat melihat juga di area tikungan ke-10 yang tikungannya sangat lumayan tajam bosku. Area runoff-nya yang sangat luas, yang sudah dilakukan pengaspalan lapis kedua dan nanti akan dilakukan pengaspalan lapis ketiga. Sedangkan untuk area gravel di tikungan ke-10 yang sudah dihamparkan sangat baik, yang sudah hampir terlihat berdekatan dengan area runoff-nya ya. Di sini terlihat sangat luar biasa ya untuk pengerjaan pembangunan sirkuit Mandalika yang kita banggakan dan kita akan cintai. Selanjutnya kita sudah berada di area evakuasi di trek ke-11 yang terkoneksi dengan area Outerland Service Route, dan di bagian area runoff tikungan ke-12 sedang dilakukan pengaspalan lapis ketiga atau Stone Matic Aspal atau SMA yang kita sebut sebagai lapisan akhir untuk pengaspalan di area runoff. Di depan kita kali ini terlihat begitu ramai sekali bosku. Ada 2 unit finisher. Oh ya, ada 3 unit finisher dan beberapa alat roller untuk melakukan pemerataan di area runoff yang lumayan lebar di tikungan ke-12 kali ini. Aktivitas pengaspalan di sore hari ini kemungkinan akan lembur untuk proses pemerataannya karena memang pengerjaan tadi ya siang mulai dilakukan setelah sholat Jumat. Pembangunan sirkuit Mandalika di mana para pekerja diberi ruang istirahat untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena kita ketahui bahwa di Indonesia kebudayaan kita yaitu sangat kental dengan rohani ya, sehingga tidak ada batasan untuk melakukan ibadah ketika memang sudah waktunya mereka melakukan ibadah ya. Itulah keberuntungan kita sebagai rakyat Indonesia karena negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila, tidak sekuler, sehingga untuk pemberian istirahat untuk beribadah merupakan progres yang harus dilalui dalam tahap-tahap pengerjaan atau pembangunan nasional ya. Karena itu hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14, di mana di area runoff sebelah kanan masih belum dilakukan pengaspalan lapis kedua maupun lapis ketiga, sedangkan di sebelah kiri yang terkoneksi dengan area Outerland Service Route di evakuasinya sudah dilakukan pengaspalan sampai dengan 2 lapis pengaspalan. Ada informasi juga bosku yang patut kita diskusikan bahwa para petinggi pihak MGPA, ITDC, pemerintah pusat, mereka sangat yakin bahwa mampu menyelenggarakan event World Superbike atau WSBK di bulan November ya. Luar biasa ya, apa yang terjadi 2 bulan ke depan tentu kita akan pantau pembangunan sirkuit Mandalika ya. Dan kali ini kita sudah berada di gerbang barat yang terkoneksi dengan jalur provinsi di sini yang sudah dilakukan pengaspalan di area yang akan menjadi salah satu tempat mobilisasi para penonton nantinya yang akan menuju area tribun yang dengan sistem bongkar pasang atau portable yang berada di sebelah kiri maupun sebelah kanan area gerbang pintu masuk barat di depan kita kali ini. Di mana terlihat di sini 1 unit alat yang mengikis atau cold milling yang lagi mengikis lapisan kedua yang merupakan metode supaya nanti ketika pelapisan ketiga untuk material aspalnya bisa merekat dengan sempurna. Metode untuk bagian pengikisan di area trackland maupun area runoff bosku bertujuan untuk dapat menyerap lapisan aspal ketiga sehingga nanti nyatu. Hal pengikisan tersebut merupakan metode untuk dapat merekatkan antara lapisan kedua dan lapisan ketiga. Dan akhirnya kita sudah sampai di bagian area di mana titik review tadi bosku untuk mengawalinya. Dan kali ini kita sudah berada kembali dan artinya kita sudah mengelilingi sirkuit ini 4,31 km.